Wah, ada yang lagi memanas nih Kak. Laut Cina Selatan kabarnya lagi memanas nih. TNI AL pun bentuk komando utama Kuarmada RI. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Kak. Perebutan pengaruh antara kekuatan militer Tiongkok dengan Amerika Serikat di wilayah perairan Laut Cina Selatan atau LCS terus bergejolak. Tiongkok hingga saat ini masih berupaya memperbesar klaimnya terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan. Bahkan nih Kak, klaim Tiongkok yang kerap kali pamer kekuatan militer di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Natuna Utara Indonesia itu telah membuat gerah sejumlah negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Situasi di Laut Cina Selatan itu pun direspon oleh pemerintah Indonesia dengan membuat organisasi baru di lingkungan TNI, yaitu Komando Armada Republik Indonesia atau Kuarmada RI. Ya, pemerintah Indonesia telah membuat benteng pertahanan baru nih Kak, dengan membentuk kekuatan militer, Komando Utama atau Kotama Kuarmada RI yang akan mensinergikan kekuatan TNI Angkatan Laut mulai dari Kuarmada 1 yang saat ini bermarkas di Jakarta dan bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional di wilayah perairan barat Indonesia, serta Kuarmada 2 yang bermarkas di Surabaya dan bertanggung jawab di wilayah perairan tengah Indonesia, termasuk Kuarmada 3 yang bermarkas di Sorong, Papua dan bertanggung jawab di wilayah perairan timur Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono tidak menampik sama sekali nih Kak, jika salah satu alasan dibentuknya Kuarmada RI sebagai jawaban dari memanasnya situasi di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Kasal menambahkan pembentukan Kuarmada RI adalah jawaban dari tantangan dinamika pertahanan di wilayah perairan Indonesia saat ini. Menurut Yudo nih Kak, sebagai bangsa yang dianugerahi wilayah kepulauan yang sangat luas, maka membangun kekuatan maritim adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, pusaran perebutan pengaruh oleh kekuatan besar oleh dunia di kawasan Asia dan Asia Tenggara dapat melahirkan potensi ancaman terhadap kedaulatan dan eksistensi negara Indonesia. Oleh karena itulah, penguatan pertahanan adalah satu jawabannya. Ya, dengan berlatar belakang perkembangan lingkungan strategis itulah, maka pembangunan kekuatan pertahanan laut Indonesia harus didasari pada prinsip yang visioner, maju, dan modern dengan tetap mengacu pada keselarasan dari ketiga pilarnya, yaitu pembangunan SDM, alutsista, dan organisasi. SDM yang tangguh dan profesional ini berbanding lurus Kak dengan pembangunan alutsista serta diikuti dengan organisasi yang sesuai. Latihan militer skala besar Angkatan Bersenjata Rusia atau VSRF dan Angkatan Bersenjata Belarus tengah digelar. Aksi militer Rusia dan negara sekutunya meningkatkan ancaman terhadap Ukraina yang wilayahnya berada sangat dekat di selatan Belarus. Dalam laporan yang dikutip dari CNN, sebuah gambar yang diperoleh dari citra satelit menunjukkan nih Kak, sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista militer Rusia sudah bersiaga di pangkalan udara Luninets. Beberapa di antaranya adalah rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dan jet tempur Sukhoi Su-25. Tak hanya itu Kak, sejumlah unit tank, kendaraan tempur lapis baja, dan sekitar 30.000 personil militer Rusia juga sudah siaga perang di wilayah Belarus. Meski menjadi ancaman yang sangat nyata nih Kak, Ukraina sama sekali tak menganggap penempatan pasukan militer Rusia di Belarus punya tingkat resiko yang tinggi. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov memastikan jika serangan militer Rusia dari Belarus memiliki tingkat resiko yang paling rendah.
Dengan data yang diperoleh dari intelijen dan sumber lain yang tadi disebutkan, Reznikov yakin militer Ukraina bisa menghancurkan pasukan Rusia jika mencoba masuk dari Belarus. Ya, militer Ukraina sendiri sudah menyiagakan sejumlah alutsista Nika dan ribuan personil di wilayah Pripyat dekat situs pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Wilayah ini berjarak sekitar 632,8 km dari fasilitas cagar radio ekologi negara bagian Polesi, Belarus. Angkatan Udara Kerajaan Inggris mengatakan pada Rabu 2 Februari 2022 jika mereka mengerahkan jet tempur sebagai tanggapan terhadap 4 pesawat militer Rusia yang menuju ke Inggris. Pasukan itu mengatakan 4 pembom strategis Rusia dicegat dan dikawal dan menambahkan bahwa mereka tidak memasuki wilayah udara Inggris pada titik manapun. Melansir AP, jet Tornado Angkatan Udara Kerajaan Inggris lepas landas dari pangkalan udara Inggris di Lossiemouth, timur laut Skotlandia. Mereka bergabung dengan kapal tanker pengisian bahan bakar udara ke udara Voyager yang diluncurkan dari Oxfordshire, Inggris. Pihak berwenang tidak memberikan rincian lebih lanjut Nika tentang operasi tersebut. Pasukan itu secara rutin mencegat pesawat yang mendekati apa yang digambarkannya sebagai wilayah kepentingan Inggris. Sebelumnya dikatakan Nika bahwa pesawat militer Rusia yang memasuki zona wilayah udara internasional yang diawasi Inggris dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna udara lain karena mereka sering tidak melakukan komunikasi dengan kontrol lalu lintas udara. Nah, pada November 2021, jet juga diluncurkan sebagai tanggapan terhadap pembom strategis Rusia. Para pejabat mengatakan pada saat itu juga pasukannya mengawal pesawat Rusia keluar dari wilayah kepentingan Inggris dan bahwa para pembom tidak memasuki wilayah udara Inggris. Pada 2020, Prabowo juga berniat memboyong 15 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Tapi saat itu, muncul berbagai sorotan. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Diandra Megaputri Mengko misalnya, menilai jika Eurofighter Typhoon berkualitas lebih rendah dari yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu Sukhoi seri Su-27 dan Su-30.